Oke, nah Mas Toto kalau kita lihat Kim kan juga sudah siap ya mendukung Ridwan Kamil Ya, di kontestasi pilkada. Nantinya jika ada nama Anies Baswedan didukung PDI Perjuangan, kira-kira seperti apa berjalan ya. dari kampanye di dua kubu ini? Ya, keduanya tetap memiliki peluang. Ridwan Kamil juga surveinya tidak rendah, walaupun ada di posisi nomor 3, kalau kita baca survei indikator, Litbang Kompas, SMRC, termasuk Carta Politika. Jadi sebetulnya peluang bagi keduanya masih ada. Kelebihan Ridwan Kamil, dia memiliki kekuatan mesin politik lebih besar, walaupun kita tahu DKI ini faktor tokoh akan lebih berpengaruh. Dan mungkin yang akan menguntungkan Ridwan Kamil juga kalau terjadi sebuah dukungan dari kekuasaan ya, tanda kutip. Kita seperti apa yang kita bahas secara kontroversial terjadi pada masa pilpres terkait dengan peran aparat, keberpihakan birokrat dan bansos dan lain-lain. Tapi keunggulan Anies Baswedan dan PDI Perjuangan saat ini adalah arah angin pasca revisi undang-undang pilkada yang dibatalkan kemarin. Ada perlawanan terhadap kekuatan besar yang dianggap ingin mengatur pilkada. Itu yang menurut saya harus dimanfaatkan secara baik. Nah, tetapi yang bagus buat pendidikan politik adalah kedua-duanya menurut saya adalah sosok yang pernah menjadi gubernur. Sehingga harusnya kan publik Jakarta bisa menilai mana yang lebih bagus, legasi yang ditinggalkan Anies pada periode 1 kepemimpinan di Jakarta atau legasi yang ditinggalkan Ridwan Kamil ketika memimpin di Jawa Barat. Itu yang menurut saya harusnya ideal. Malah sebenarnya kalau mau ideal adalah berbicara Ahok maju, Anies maju, Ridwan Kamil maju. Tapi seperti PDI Perjuangan harus memilih di antara Ahok dan Anies. Dan andai kata Ahok yang maju pun, menurut saya dalam konteks pendidikan politik bagus. Orang kemudian bisa memilih bukan didasarkan pada faktor-faktor lain, tetapi didasarkan pada faktor penilaian terhadap kinerja yang memang pernah dilakukan oleh keduanya. Dan saya paling berharap tentu saja faktor pertarungan didasarkan sentimen primordial yang pernah terjadi pada pilkada DKI tidak terjadi lagi pada pilkada sekarang, dan harusnya tidak terjadi lagi mengingat dulu Anies yang melakukan itu. Dan sekarang andai kata dia jadi diusung dan maju dengan partai yang paling menentang isu SARA pada saat pilkada 2017. Iya, nah Mas Toto selain dari nama PDI Perjuangan kan juga sebelumnya Partai Buruh sudah mendukung Anies Baswedan terlebih dahulu untuk Pilkada Jakarta ya. Nah kira-kira apakah PDI Perjuangan juga akan menjalin kerjasama nih dengan Partai Buruh? Ya, Partai Buruh kan juga mendukung karena ada momen yang saya sebutkan tadi ya. Baliknya itu kan pada saat gelombang besar demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang kemudian kita tahu pada saat itu juga Partai Buruh ada di garda terdepan. Jadi menurut saya mereka sama-sama sebagai pihak yang merasa memiliki momentum ini, dan ya mau tidak mau PDI Perjuangan harus membuka diri partai-partai yang walaupun tidak memiliki kursi seperti Partai Buruh, atau saya dengar juga tadi baca berita di pemerintah Hanura juga akan ikut bergabung. Apapun yang akan bergabung saat ini termasuk lintas dari segmen ideologi, mau tidak mau harus dibuka tangannya berdiskusi dan mencari sebuah benang merah baru. Karena kalau PDI sendiri dalam konteks ini berjuang, menurut saya akan sulit untuk bisa berhadapan dengan kekuatan besar yang mendukung Ridwan Kamil. Oke, kalau dari Kim Plus sendiri meskipun pendaftaran ini tinggal besok ya Mas Toto, masih ada kemungkinan nggak akan bergeser dukungan? Ya, kalau kita membaca statement dari Ahmad Muzani ya, Sekjen Gerindra yang saya anggap sebagai ketua plus dari Kim Plus, bahwa di daerah-daerah lain diberikan keleluasaan dari partai-partai untuk kemudian mencalonkan kadernya sendiri dengan konstelasi baru yang ada, tapi khusus DKI mereka akan semakin solid. Jadi saya menduga sudah ada sebuah ikatan yang dilakukan terutama oleh Gerindra. Kenapa? Karena kalau Gerindra melepas koalisi besar 12 partai ini, artinya kan mungkin saja Ridwan Kamil dikembalikan ke Jabar oleh Golkar. Yang rugi adalah Deddy Mulyadi yang adalah kader Gerindra, dan itu adalah kepentingan elektoral partai penguasa bernama Gerindra untuk kepentingan pemenangan 2029. Jadi menurut saya Ridwan Kamil mungkin tidak akan kemana-mana lagi, tapi mungkin kalau mau menduga-duga Suswono mungkin masih ada peluang untuk kemudian diubah kalau terjadi hitung-hitungan di antara mereka, mengingat Anies ini adalah calon lawan yang kuat dibandingkan dengan skenario awal hanya melawan Dharma Pongrekon yang cenderung dianggap oleh publik sebagai calon politika yang sudah pasti kalah. Tapi kalau saya mau spekulasi, saya tetap menduga lebih mungkin Ridwan Kamil dengan Suswono akan tetap dipertahankan, mengingat walaupun Suswono tidak populer, tetapi soliditas dari kekuatan PKS sangat dibutuhkan, apalagi melawan sosok Anies Baswedan apabila betul diusung oleh PDI Perjuangan yang sangat melekat dengan basis massa dari PKS.
Oke, baik Mas Toto, kita masih akan berdiskusi lebih lanjut mengenai pertemuan PDI Perjuangan hari ini. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.